Selamat pagi saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita mensyukuri untuk anugerah Tuhan dengan hari yang baru. Dan mari hari ini kita memulai dengan membaca firman Tuhan di kitab 2 Samuel pasal 21. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori, dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan, supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya, juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud, apakah yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu? Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di Israel, biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Tetapi raja merasa sayang kepada Mephiboset bin Yonatan bin Saul, karena sumpah demi Tuhan di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rispa binti Aya yang dilahirkan bagi Saul, yakni Armoni dan Mephiboset, dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barzilai, orang Mehola itu. Kemudian diserahkannyalah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu, dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari, ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat Rispa binti Aya gundik Saul itu, maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya dari warga-warga kota Yabesh Gilead yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Betsan, tempat orang Filistin menggantung mereka ketika orang Filistin memukul Saul kalah di Gilboa. Ia membawa dari sana tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya. Dikumpulkanlah juga tulang-tulang orang-orang yang digantung tadi, lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin di Zela, di dalam kubur Kish ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 shikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai, anak Zeruya, datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai, orang Husa, memukul kalah Saf, yang termasuk keturunan raksasa. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare Orekim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun.
Lalu terjadi lagi pertempuran di Gat, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gat. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Berani menebus kesalahan. Pada bagian perikop yang pertama kita menemukan Israel mengalami kelaparan, dan itu terjadi sebagai konsekuensi hutang darah dari orang-orang Gibeon yang pernah mengalami pertumpahan darah di masa Saul. Apa yang dilakukan Saul di masa lalu ternyata berdampak secara rohani bagi pemerintahan semasa Daud. Daud yang telah menerima penjelasan Tuhan Allah itu kemudian mendatangi orang-orang Gibeon dan bertanya apa yang harus ia lakukan agar hutang darah itu dapat ditebus. Meskipun permintaan mereka tidaklah mudah, yaitu 7 anak dari keturunan Saul harus mati, Daud melakukannya. Saudara yang kasih Tuhan, dari firman Tuhan hari ini kita belajar 2 hal. Yang pertama, kita perlu berhati-hati dengan tindakan yang kita lakukan hari ini, karena ada kalanya apa yang kita kerjakan sekarang ternyata berdampak bagi kehidupan kita atau bahkan orang-orang di sekeliling kita di masa yang akan datang. Seperti tindakan Saul terhadap orang-orang Gibeon yang pada akhirnya berdampak pada Israel di tahun-tahun pemerintahan Daud. Maka taburlah perbuatan yang baik agar generasi selanjutnya menuai kebaikan. Yang kedua, kadang kita perlu berani menyelesaikan persoalan yang memang memberi dampak tidak baik bagi kehidupan kita. Seperti Daud yang pada akhirnya menemui orang-orang Gibeon untuk menyelesaikan persoalan antara mereka dan Israel. Ketika persoalan itu terselesaikan, Tuhan memberkati Israel. Terkadang persoalan yang terjadi di antara sesama, dalam hal ini persoalan relasi, bisa jadi penghambat berkat Tuhan yang seharusnya kita terima. Oleh karena itu, mari kita bangun relasi yang baik, dan jika memang terjadi sesuatu yang merusak relasi itu, segeralah perbaiki agar apa yang tadi semula terjalin dengan baik dapat terus terjalin dengan baik, tetapi ketika terjadi kerusakan dapat segera diperbaiki dan membuka pintu-pintu berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Tolong kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menjaga perbuatan kami, karena kami menyadari bahkan apa yang kami kerjakan hari ini kadang membawa dampak bagi kami di hari-hari yang mendatang. Demikian pula ketika terjadi persoalan di antara kami dengan sesama, ajar kami untuk berani menyelesaikan secara bijak sehingga terjadi rekonsiliasi dan berkat-berkat Tuhan pun tercurah bagi kami. Kami menyerahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, mohon Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.